مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akan membahas tentang bab solat berjamaah. Jadi pada pagi hari ini kita tidak membahas kitab Mukhtarul Ahadits, tapi kita akan membahas kitab Irsyadul Ibad tentang bab solat berjamaah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babun Salatil Jama'ati. Ay haza babu fi bayani Salatil Jama'ah. Ini satu bab yang menjelaskan tentang salat berjamaah. Akhraja Syaikhani an Abi Hurairah qala. Telah mengeluarkan oleh Syaikhan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin, salat seorang laki-laki secara berjamaah, tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi, menambah pahala atas solatnya di dalam rumah dan solatnya di dalam pasar. Jadi solat secara berjamaah, baik itu dilakukan di dalam masjid atau di musola atau di tempat-tempat lain yang mana berkumpul para jamaah di sana, itu lebih baik kita lakukan daripada kita solat sendiri di rumah atau sendiri solat jamaah itu kita lakukan di dalam pasar. Khamsan wa isrina darajatan, yaitu sebanyak pahala 25 derajat. Nah. Wazalika anna ahadukum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 25 derajat dari keutamaan salat jamaah yang kita lakukan ini. Anna ahadakum, bahwasanya salah seorang di antara kalian, iza tawadda'a fa ahsanal wudu'a, apabila engkau berwudu kemudian engkau membaguskan wudu kalian. Nah, ini syarat yang pertama untuk kita memperoleh namanya derajat yang 25 ini. Kita wudu, maka kita sempurnakan wudu kita. Nah, wudu yang sempurna itu seperti apa? Nah, dijelaskan pula di dalam kitab-kitab fikih, yaitu wudu yang sesuai dengan aturan syariat. Dari 6 rukun wudu itu, maka kita lakukan dengan cara yang sempurna. Nah, summa atal masjidah la yuridu illa sholata. Kemudian setelah seorang itu melakukan wudu dengan sempurna, dia mendatangi masjid atau berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah. Lam yakhtu khatwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan. Maka setiap satu langkah yang ia ayunkan kakinya oleh seseorang itu untuk melangkah ke masjid guna melaksanakan solat berjamaah, rafa'allahu lahu biha darajatan, maka Allah akan mengangkat satu derajat bagi orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Nah, satu langkah itu satu derajat. Bagaimana dengan kita yang rumah kita jauh dari masjid, kemudian kita berniat untuk melaksanakan sholat berjamaah, beberapa derajat yang ditinggikan oleh Allah kepada kita. Wa khatta anhu biha khati'atan, kemudian Allah juga menghapus daripadanya, yaitu dari langkah yang ia ayunkan
untuk solat berjamaah ke masjid itu khati'atan. Setiap satu langkah itu dapat menghapus satu kesalahan. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa iza dakhalal masjidah, maka apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid, kana fi salati, maka kemudian ia melakukan solat, la kana salat tutabah tahbisuhu, maka tidak ada yang ia lakukan kecuali melakukan solat. Wa tusalliyal malaikah, kemudian malaikat berdoa kepada orang yang masuk ke dalam masjid itu kemudian melakukan solat. Madama fi majlisihil lazi, selama orang itu berada dalam majlisnya, allazi shalla fihi, yang mana ia solat di dalamnya. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, kemudian tidak ada yang kita lakukan di dalam masjid itu kecuali kita solat, tidak ada perbuatan yang tidak mengandung faedah atau manfaat, maka ketika itu juga malaikat berdoa kepada kita. Yaqulu, malaikat berdoa kepada kita dengan berdoa, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa bagi orang yang masuk ke dalam masjid untuk melakukan solat. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah ia, yaitu orang yang masuk ke dalam masjid untuk melakukan solat. Allahumma tub alaihi, ya Allah ampunilah atasnya dosanya, terimalah tobat atas orang yang masuk ke dalam masjid itu untuk melakukan solat. Nah, ini doa malaikat kepada kita yang datang menuju ke rumah Allah, menuju ke Baitullah untuk melakukan namanya solat berjamaah. Jadi ini fadilah, kelebihan yang diberikan oleh Allah melalui lisan baginda Rasulullah SAW kepada kita. Mulai dari kita membagusi wudu kita, kemudian kita melangkah dari rumah, niat kita semata-mata untuk melaksanakan solat berjamaah. Dari setiap langkah kita, maka Allah akan angkat derajat kita. Dari setiap langkah kita, Allah akan menghapus satu kesalahan yang kita lakukan. Dan dari setiap langkah kita, di sana malaikat berdoa untuk kita yang berniat melaksanakan solat berjamaah di dalam masjid. Dengan malaikat berdoa kepada kita, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Nah, inilah doa malaikat kepada kita yang berada di dalam masjid ketika kita melakukan solat berjamaah. Madama malam yu'zi minhu au yuhdisi fihi, selama orang yang di dalam masjid itu melaksanakan solat berjamaah itu tidak melakukan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat, atau selama ia tidak berhadas. Nah, inilah kelebihan dari kita namanya solat berjamaah. Jadi jangan sekali-kali pernah kita menunda keinginan kita, niat kita. Selama kita mampu untuk berjalan ke masjid, silahkan. Selama kita mampu untuk melakukan solat berjamaah, lakukan. Karena solat berjamaah itu lebih afdal daripada kita solat sendiri. Dan keutamaan-keutamaannya sudah jelas, digambarkan dalam beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam satu riwayat hadis Bukhari Muslim disebutkan, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fazzi bisab'i wa isrina darajatan. Solat secara berjamaah itu lebih afdal daripada kita solat sendiri dengan derajat 27 derajat.
Jadi ada hadis yang mengatakan kelebihan atau keutamaan solat berjamaah yaitu 25 derajat. Ada hadis yang mengatakan pula keutamaan atau kelebihan solat berjamaah itu 27 derajat. Tentu 27 derajat ini tidak kita dapatkan dengan secara gampang atau secara mudah. Ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih. Mulai dari kita berniat dari rumah sampai kita membaguskan wuduk kita, kita datang ke masjid, kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan faedah di dalam masjid itu. Kemudian kita berzikir sampai dengan iqamah. Nah, dijelaskan oleh para ulama, itulah yang dimaksud dengan 27 derajat atau 25 derajat yang kita peroleh dari solat berjamaah. Wat-Tabrani wad-Diya an Anas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ad-Diya dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati." Barang siapa yang berjalan untuk melakukan solat wajib, yaitu solat 5 waktu, fil jama'ati, secara berjamaah, fahiya kahujjatin, maka pahalanya itu seperti pahala orang yang melaksanakan haji. Waman masya sholatin tatawu'in, dan barang siapa yang berjalan untuk melaksanakan solat sunat secara berjamaah, fahiya ka umratin nafilatin, maka pahalanya itu seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah sunat. Jadi ini kelebihan kita, namanya solat berjamaah. Pahalanya itu setara dengan pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian jikalau kita melaksanakan solat sunat secara berjamaah, seperti solat tarawih misalnya secara berjamaah, walaupun tuntutannya sunat muakkadah, kemudian kita melaksanakan solat 2 hari raya, atau solat untuk meminta hujan, kemudian solat gerhana yang dianjurkan kita untuk berjamaah. Nah, pahalanya disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah sunat. Nah, itulah kelebihan jikalau kita berjalan menuju namanya Baitullah, melaksanakan solat secara berjamaah. Wat-Tirmizi an Anas, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin." Barang siapa yang solat berjamaah selama 40 hari, yudrikut takbiratul ula, kemudian dia mendapati takbiratul ula, yaitu beserta imam, kutibalahu bara'atani, maka Allah mencatat bagi orang yang solat berjamaah selama 40 hari, tidak pernah namanya ia masbuk, selalu namanya ia mendapati imam takbiratul ihram, artinya bersama dia imam takbiratul ihram, maka Allah akan memberikan baginya 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atum minan nar, yaitu kebebasan dari api neraka. Nah, inilah yang kita cari. Kita terhindar namanya dari api neraka dengan tameng kita, dengan pelindung kita yang disebut dengan solat berjamaah selama 40 hari. Wa bara'atum minan nifaq, dan Allah juga bebaskan kita dari sifat munafik. Jadi 2 keutamaan yang diberikan oleh Allah selama kita bisa melaksanakan solat 5 waktu itu selama 40 hari.
mendapati takbiratul ihram beserta imam, Allah akan berikan kita dua kebebasan, yaitu kebebasan kita dari api neraka dan kebebasan kita dari sifat munafik. Jadi dua hal yang ketika di dunia diberikan oleh Allah, begitu pula ketika kita di akhirat diberikan pula oleh Allah. Apa bentuk kebebasan di dunia? Dibebaskan kita dari sifat munafik. Jadi orang yang sering sholat berjamaah itu terbebas dari sifat-sifat munafik, karena Allah melindungi mereka dari hal-hal yang bisa menghalangi mereka untuk dekat kepada Allah. Yang kedua, kebebasan kelak di akhirat. Allah berikan kita kebebasan dari api neraka. Nah, inilah yang kita cari, kebebasan dari api neraka, di mana banyak sekali orang berdoa untuk terhindar dari namanya api neraka, tapi doa saja, tidak pernah melaksanakan namanya ibadah sholat. Inilah keutamaan kita. Walaupun kita seandainya termasuk orang-orang yang jarang berdoa kepada Allah, karena adanya sifat malu dalam diri kita. Mengapa timbul sifat malu itu? Karena kita mengukur kualitas ibadah kita dengan kualitas doa yang kita minta. Jadi sifat manusia ini kan tidak memiliki sifat malu untuk mengukur bagaimana tingkat ibadah dengan banyaknya doa yang ia minta. Terlalu banyak doa yang ia minta. Terkadang doa itu sampai langit permintaannya, tapi ibadahnya tidak dia ukur. Jadi setidaknya ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, ada sifat malu. Ukurlah ibadah kita. Jangan kita terlalu minta hal yang banyak, tapi ibadah yang kita lakukan itu sedikit. Nah, dengan kita sholat berjamaah ini, insya Allah melalui hadis Rasulullah SAW ini, kita terhindar dari namanya api neraka. Kemudian wa Muslim wa Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, yudrikat takbiratul ula, dia mendapati akan takbiratul ula beserta imam, kana ka qiyami nisfil lail, maka adalah ia seperti orang yang solat setengah malam. Solat isya yang kita lakukan mungkin tidak lebih dari 30 menit kita melaksanakan solat isya. Kita dapati imam takbiratul ihram, kemudian kita juga ikut takbiratul ihram, maka seolah-olah kata baginda Rasulullah SAW, kita solat selama setengah malam. Wa man shalla subha, kemudian barang siapa yang solat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, faka'annama shallal laila kulluhu, maka seakan-akan orang yang solat subuh secara berjamaah itu solat malam semuanya. Jadi dia gunakan waktunya hanya untuk solat subuh sebentar saja, tidak lebih dari 30 menit, maka seakan-akan kita solat malam semuanya. Siapa yang mampu di antara kita solat malam secara terus menerus, dari mulai kita selesai solat isya sampai dengan waktu masuknya subuh, maka ketika kita solat subuh secara berjamaah, pahalanya seperti kita solat malam semuanya. Begitu pula ketika kita melaksanakan solat isya secara berjamaah, maka seakan-akan kita solat setengah dari malam itu. Nah, inilah dua keutamaan dari kita solat secara berjamaah, yaitu solat subuh dan solat
Isya. Sehingga godaan di antara dua solat ini, yaitu solat subuh dan Isya ini luar biasa sekali. Subuh itu lebih kuat godaannya daripada Isya. Isya lebih kuat godaannya daripada solat asar. Asar lebih kuat lagi godaannya daripada solat zuhur. Dan zuhur lebih kuat lagi godaannya daripada solat maghrib. Jadi keutamaan-keutamaan dari setiap solat berjamaah 5 waktu ini beda-beda. Di sana juga Allah memberikan kita keutamaan-keutamaan yang berbeda ini, pahala yang berbeda pula. Kesulitan-kesulitan yang kita lakukan dari 5 solat wajib yang kita lakukan ini, Allah juga menitipkan keutamaan yang lebih di antara setiap solat ini. Wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi jama'atin arba'ina lailan." Barang siapa yang solat berjamaah 40 malam, la tafutuhu raka'atal ula, yang mana dia tidak pernah luput daripada rakaat pertama, min sholatil isya, dari solat isya. Nah, kutiba kataballahu lahu biha itqam minan nar, maka Allah akan mencatat baginya pahala dari pembebasan api neraka. 40 hari, 40 malam kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka Allah akan jamin kita, Allah akan berikan kita keutamaan, yaitu Allah akan bebaskan kita dari namanya itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah. Wa Tabrani an Abi Ubaidah, kemudian diriwayatkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Ubaidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minas solati," tiadalah di antara solat, solatun afdalah, yang lebih afdal, min solatil fajri yaumal jum'ati, daripada solat pada waktu fajar, yaitu solat subuh, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fil jama'ati, secara berjamaah. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tiadalah di antara solat yang lebih afdal daripada solat fajar, yaitu solat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Wa ma sabu min syahidamaha minkum illa maghfurallah, dan tiadalah aku mengira, kata Rasulullah, man syahidaha, orang yang menyaksikan, artinya orang yang hadir untuk sholat subuh secara berjamaah pada hari Jumat, minkum, di antara kalian, illa maghfurallah, kecuali Allah ampuni baginya dosa-dosanya. Ini salah satu keutamaan dari kita sholat subuh pada hari Jumat seperti yang kita lakukan hari ini secara berjamaah. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan sholat yang paling afdal itu adalah sholat subuh pada hari Jumat di antara 5 sholat waktu itu, kata Rasulullah. Maka tiadalah orang yang hadir menyaksikan atau duduk untuk melaksanakan sholat subuh di antara kalian, maka Allah ampuni baginya dosa-dosanya. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Inilah kelebihan kita melakukan sholat subuh secara berjamaah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Basyirul masya'in
bizulami ilal masajid, berikanlah kabar gembira kepada orang yang berjalan menuju masjid bizulam, pada waktu gelap, yaitu maksudnya pada waktu subuh. Apa berita gembiranya? Binurit tamin yaumal qiyamah, berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan menuju masjid melaksanakan solat subuh, binurit tamin yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna di sisi mereka. Jadi ini kelebihan dari kita solat subuh secara berjamaah, terlebih pada hari Jumat. Jadi hari ini adalah Sayyidul Ayyam, dikatakan Sayyidul Ayyam, raja di antara para hari itu, karena keutamaan fadilah yang terkandung pada hari Jumat ini. Hari Jumat disebutkan oleh ulama adalah hari raya untuk umat Islam. Kenapa disebut hari raya bagi umat Islam? Karena pada hari inilah kita panen pahala dibandingkan dengan hari-hari yang lain, sehingga disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Tidak ada keutamaan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah pada hari-hari yang lain selain daripada hari Jumat. Sehingga dianjurkan kita pada hari Jumat ini banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan tinggalkan aktivitas keduniaan kita pada hari Jumat. Fokus saja untuk akhirat. Karena berbagai pahala diberikan oleh Allah kepada kita pada hari Jumat ini. Wa Ahmad wa Abu Daud an Ubay, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Ubay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hataini as-salataini, sesungguhnya dua solat ini, yakni al-isya'a was subha, yaitu solat subuh dan solat isya, min asqalis salati alal munafiqina, yaitu solat yang sangat berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi seandainya kita bisa mengukur kemampuan kita, maka ukurlah kemampuan kita dengan orang-orang munafik itu dengan melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Jadi orang-orang munafik itu tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, begitu pula sholat isya secara berjamaah. Karena ada keberatan, ada kesusahan bagi mereka untuk melaksanakan dua sholat ini. Walau ya'lamu, kata Rasulullah, seandainya kalian mengetahui fadla ma fihima, keutamaan yang ada di dalam keduanya, yaitu sholat subuh dan sholat isya ini, la'atuhuma walau habwan, maka kalian akan mendatangi keduanya ini, yaitu sholat subuh dan sholat isya ini, walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak. Seandainya kita mengetahui, seandainya Allah memberikan kita penglihatan atau ada tanda-tanda keutamaan dari sholat subuh dan sholat isya selain daripada hadis-hadis yang kita baca ini, maka tentunya kita akan mendatangi sholat subuh dan sholat isya ini secara berjamaah walaupun kita berjalan dalam keadaan habwan, merangkak. Nah, alaikum bis-saffil muqaddami, wajib atas kalian, kata Rasulullah, untuk menempati saf-saf yang pertama. Fa innahu ala misli saffil malaikati, karena sesungguhnya saf yang pertama itu adalah saf-safnya para malaikat. Nah, jadinya itu ketika imam mengucapkan istawu sufufakum, paling tidak luruskan dan rapatkan saf kalian, paling tidak kita kejar namanya saf yang pertama. Karena di saf yang pertama ini disebutkan oleh Rasulullah SAW merupakan safnya para malaikat. Walau ta'lamuna fadilatahu,
Seandainya kalian mengetahui fadilah atau keutamaan dari saf yang pertama ini, la abtartumuhu, maka kalian akan mendatanginya pula. Wa salatu rajul ma'a rajul, bermula solatnya seorang laki-laki beserta laki-laki, azka min salatihi wahdah, itu lebih baik daripada solat sendiri. Wa salatu ma'a rajulaini, bermula solatnya dua orang laki-laki, azka ma'a salati ma'a rajul, itu lebih baik daripada solatnya seorang laki-laki. Wa ma kana aksara fahuwa ahabbu ilallah, maka adalah solat berjamaah dengan banyak jamaahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak jamaah yang ikut dalam solat berjamaah itu lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada jamaah yang sedikit. Nah, ini pentingnya, namanya kita di dalam agama itu makmurkan masjid kita. Seandainya kita mendengar azan, maka segerakanlah kita untuk mendatangi rumah-rumah Allah ini, untuk kita sholat berjamaah. Mengapa? Karena Allah itu lebih cinta kepada hamba-hambanya yang berjamaah lebih banyak daripada dia sholat sendiri. Dan pahalanya juga lebih banyak kita sholat berjamaah. Disebutkan oleh ulama, berjamaah itu mengandung kebaikan, dan sendiri-sendiri itu mengandung kemudaratan. Kita berkumpul, kemudian kita melakukan hal-hal yang baik, itu lebih baik bagi kita daripada kita menyendiri melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini maknanya. Jadi sekali lagi, banyak-banyaklah kita, selagi kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya kita sholat berjamaah. Makmurkan masjid kita. Terlebih masjid kita ini masjid besar, masjid megah. Apalagi kalau kita perhatikan hari Jumat, ketika khatib naik mimbar, itu masih kosong masjid kita. Lebih banyak memilih untuk duduk di belakang daripada kita mengisi saf-saf yang di depan. Nah, ini yang perlu kita fikirkan. Padahal hadis tentang keutamaan hari Jumat banyak sekali. Hadis tentang keutamaan saf di depan terlebih pada hari Jumat itu banyak sekali. Tapi mengapa kita lebih memilih untuk kita mengambil posisi atau tempat di belakang? Setiap saf yang kita duduki, yang kita tempati itu beda-beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin belakang, maka semakin rendah pula tingkatan derajatnya. Jadi, mari sekali lagi kita makmurkan masjid kita. Jangan sekali-kali, seandainya kita mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah, diberikan kesehatan, lebih baik kita berjalan ke masjid daripada kita sholat sendiri di rumah. Jangan setelah kita mati saja jenazah kita dibawa ke masjid, tapi sehari-hari kita tidak pernah melaksanakan namanya ibadah sholat jamaah di dalam masjid. Kemudian hadis yang terakhir, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka ulama, warada fi hadisin, diriwayatkan dalam sebuah hadis,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza, barang siapa yang memelihara, ala salati, atas solatnya, yaitu solat 5 waktunya, akramahullahu bi khamsi khisalin, maka Allah akan memuliakan bagi orang yang senantiasa memelihara solat 5 waktunya itu bi khamsin khisalin, dengan 5 keutamaan. Yang pertama, yarfa'u anhu diqal aish, Allah akan angkat segala kesulitan atau kesusahan dalam hidupnya. Ini fadilah atau keutamaan kita, namanya solat 5 waktu yang wajib kita lakukan setiap hari. Allah akan berikan kita 5 keutamaan. Yang pertama, Allah akan angkat setiap kesusahan dalam hidup kita. Jadi setiap kita merasa susah, merasa gundah atas hidup kita ini, solat saja. Karena solat ini adalah solusinya. Mungkin di dalam solat itu nanti Allah akan berikan kita jalan keluar dari setiap permasalahan dari kehidupan kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wa azabal qabri, Allah juga akan angkat siksa kubur kita. Dalam hadis yang lain disebutkan, ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian para orang-orang yang kita cintai ini pulang menuju rumahnya, maka di sanalah 2 malaikat datang kepada kita. Kemudian 2 malaikat itu bertanya kepada kita, tapi karena 2 malaikat itu telah melihat segala amal ibadah kita nampak di dalam kubur kita itu, maka pertanyaannya itu tidak seperti pertanyaan orang yang tidak melakukan ibadah. Nah, inilah perlunya kita solat. Solat ini menjaga kita dari namanya siksa kubur, siksa dan fitnah kubur. Jadi perbanyaklah solat kita, perbanyaklah amal ibadah kita, karena ibadah-ibadah yang kita lakukan inilah yang akan menyelamatkan kita di dalam kubur. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Man dakhalal qabra bila zadin, faka'annama rakibal bahra bila safinah." Barang siapa yang masuk ke dalam kubur, artinya meninggal kemudian dimasukkan ke liang lahat, bila zadin, kata Sayyidina Abu Bakar, dengan tanpa bertambah amal ibadahnya, bahkan tidak ada amal ibadah yang ia bawa ke dalam kuburnya, faka'annama rakibal bahra bila safinah, maka seakan-akan dia melewati lautan yang luas tanpa menggunakan perahu. Nah, jadi perahu yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini yaitu amal ibadah kita. Lautan yang luas itu yaitu alam kubur. Mengapa disebut lautan yang luas alam kubur itu? Karena sampai dengan berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun kita di dalamnya. Nah, inilah perlunya kita namanya perahu yang kita gunakan untuk melewati alam kubur ini, yaitu amal ibadah kita. Nah, ini yang kedua. Jadi Allah akan selamatkan kita dari namanya azab kubur. Yang ketiga, wa yu'tihullahu kitabahu biyaminih, Allah akan berikan bagi orang yang senantiasa melihara solat 5 waktunya, yaitu catatan dari pihak kanannya. Maknanya segala kebaikan itu datang dari pihak kanannya. Wa yamurru, yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barqi, orang-orang yang senantiasa memelihara solat 5 waktu, wa yamurru 'ala sirati kal barqi, maka ia akan melintasi namanya sirat itu, kalbarqi, seperti kilat yang menyambar. Jadi seperti kedipan mata. Seandainya kita berkedip,
maka begitu kita membuka mata kita dari kedipan mata ini, maka kita telah sampai di ujung surga. Maka seperti itulah kalbarkil khatiknya, seperti kilat yang menyambar kita melewati namanya syirat. Nah, dan yang kelima yaitu wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Nah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Jadi hisab ini adalah perhitungan kita dengan Allah. Apa yang dihitung? Ya segala amal yang kita lakukan di atas dunia ini, baik amal yang bersifat mendatangkan kemanfaatan bagi kita ataupun amal yang bersifat mendatangkan keburukan bagi kita, semuanya dihisab oleh Allah. Dan penghisapan itu pun lama sekali. Dan satu persatu dari kita, dari hamba Allah ini akan dihisab, bukan secara berkelompok, satu persatu. Karena setiap manusia tentu beda amal ibadah yang ia lakukan. Begitu pula amal keburukan yang ia lakukan tentu berbeda. Maka inilah yang kita butuhkan, agar kita tidak terlalu lama namanya di padang mahsyar itu. Tidak terlalu sulit kita di padang mahsyar itu. Kalaupun kita nanti di padang mahsyar itu memperoleh penghisapan dari Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dengan kita menunggu lama sambil nama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita diberikan perlindungan oleh Allah. Nah, banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, di antara perlindungan yang diberikan oleh Allah di padang mahsyar, yang mana tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah, yaitu salah satunya banyak-banyak kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, jadi banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, di mana tidak ada perlindungan kelak di padang mahsyar selain daripada perlindungan Allah. Ada juga hadis yang mengatakan ada 3 golongan yang dilindungi oleh Allah, yang mana tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah. Nah, paling tidak di antara 7 atau 3 golongan ini kita termasuk di dalamnya. Karena begitu lamanya namanya hisab di mahsyar ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak memelihara solat jamaah atau solat fardu kita ini yang kita lakukan setiap 5 waktu ini, maka kita masuk ke dalam surga Allah bighairi hisab, yaitu tanpa namanya penghisaban. Nah, jamaah pengajian Jumat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa fadilah atau keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita dari solat berjamaah yang kita lakukan dalam sehari semalam ini. Mudah-mudahan fadilah atau keutamaan ini dapat kita gapai, dapat kita raih, dapat kita lakukan, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini, menuju masjid yang kita cintai ini, untuk kita sama-sama melaksanakan solat berjamaah. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita melihara solat berjamaah kita atau solat 5 waktu kita ini, mudah-mudahan 5 hal yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat kita raih. Yang pertama, Allah angkat segala kesusahan dalam hidup kita. Yang kedua, Allah hilangkan namanya azab kubur ketika kita sudah tidak ada di atas dunia ini. Kemudian Allah berikan juga kelak catatan dari tangan kanan kita. Yang keempat, kita melewati syirat ini seperti kilat yang menyambar. Dan yang terakhir tentunya kita masuk ke dalam surga Allah bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Inilah yang kita butuhkan kelak ketika kita sudah tidak ada di atas dunia ini. Inilah yang dapat kami sampaikan pada pengajian Jumat subuh pagi ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita pada Jumat subuh yang akan datang. Mari kita tutup pengajian kita pada Jumat subuh pagi ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa na'udzubika min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil masyaihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.